Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari Saya Sukma, Rati, saya Natasha, dan saya Moristus. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu kutipan sebelum kita masuk ke materinya, yaitu dari Deborah Bull. Isinya, bahasa tubuh adalah alat yang sangat kuat. Seseorang memiliki bahasa tubuh sebelum ia berbicara, dan tampaknya 80% dari apa yang telah dipahami dalam percakapan melalui bahasa tubuh, bukan dari kata-kata. Nah, sedikit maksud dari kutipan ini adalah jika dalam sebuah percakapan, saat orang akan merespon balik, biasanya dilihat dulu dari gerak atau bahasa tubuhnya, bukan dari apa yang dia ucapkan. Nah, di sini kita akan masuk ke materinya. Kami membahas tentang komunikasi nonverbal. Next. Materinya kami ambil dari buku Navarro J. tahun 2015 yang berjudul Cara Cepat Membaca Bahasa Tubuh 2. Next. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal merupakan suatu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi memiliki makna. Next. baik, ini adalah contoh ekspresi kita yang kita senang banget ya karena kuliah online atau secara daring. Next. Oke, jadi apa saja sih fungsi komunikasi nonverbal itu? Yang pertama itu sebagai penekanan. Jadi misalnya teman-teman mungkin pernah lihat orang marah, terus mereka mukul meja gitu. Berarti itu mereka menunjukkan bahwa mereka sedang menekankan suatu hal. Jadi komunikasi nonverbalnya adalah mukul meja. Selanjutnya sebagai pelengkap. Contohnya ketika lawan bicara kita tuh ngasih jokes atau cerita lucu, maka reaksi kita adalah ketawa atau enggak kita senyum aja. Kalau memang tidak ada ekspresi berarti memang tidak lucu atau jatuhnya cerita horor ya. Makanya tidak lucu gitu. Selanjutnya ada untuk menunjukkan kontradiksi seperti menyilangkan jari atau mengedipkan mata ketika apa yang kita bicarakan itu tidak benar ya teman-teman. Aku kasih contoh seperti aku kalau kumpul keluarga terus ketemu sama ponakan-ponakanku yang masih kecil, aku selalu mengeluarkan statement yang tidak mungkin terjadi. Seperti aku pernah bilang kalau kalian tahu nggak tikus itu bisa kayang. Mereka dengan percaya nggak percayanya langsung nanyakan ke ibu mereka gitu, mama, kata Tante Rati, tikus itu bisa kayang. Nah, terus ibu mereka spontan lihat ke arah saya dan komunikasi verbal yang biasa saya gunakan itu geleng-geleng atau ngedipin mata yang artinya enggak kok, cuma bercanda, mana ada sih tikus kayang gitu. Selanjutnya untuk mengatur seperti menunjuk. Contohnya itu menunjuk ya teman-teman, di mana kondisi kalau saya lagi makan, terus mulut dalam keadaan penuh sama makanan, tiba-tiba ada yang nanya, Rat, lihat kunci lemari nggak? Atau kunci lemari di mana gitu. Sekarang tidak mungkin saya ngomong, saya menggunakan komunikasi nonverbal yaitu nunjuk tuh di situ tuh gitu. Selanjutnya untuk mengulangi, seperti lawan bicara kita menanyakan atau mengungkapkan sesuatu, terus kita memang tidak dengar atau memang lagi tidak fokus, kita dengan mengangkat alis dengan satu dorongan nafas kayak hah, bisa diulang nggak? Tolong diulang dong, saya tidak dengar gitu. Jadi komunikasi nonverbal yang kita gunakan adalah mengangkat alis dengan satu dorongan nafas hah gitu, yang artinya kayak boleh ulang nggak? Saya lagi nggak fokus nih. Yang terakhir untuk menggantikan pesan verbal. Kita tahu bahwa komunikasi nonverbal ini adalah pengganti komunikasi verbal. Seperti kita bakalan bilang iya dengan ngangguk, tidak dengan geleng-geleng. Next.
Nah, di sini ada tujuan dari komunikasi nonverbal. Apa sih tujuan dari komunikasi nonverbal itu? Yang pertama, menyediakan atau memberikan informasi. Kemudian yang kedua, mengatur alur suara pada saat komunikasi atau percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan sifat melengkapi dan mengembangkan pesan verbal. Dan yang terakhir, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Nah, kita ambil contoh. Misalnya saudara kita sedang berkompetisi. Otomatis kita memberikan suatu dukungan atau support dong kepada mereka dengan mengucapkan semoga berhasil ya. Nah, kalimat semoga berhasil itu merupakan komunikasi verbal. Nah, kita bisa menggunakan komunikasi nonverbal dengan kita bisa mencantumkan kalimat tersebut dengan raut wajah tersenyum. Nggak mungkin dong kalau kita ngucapin semoga berhasil, raut wajah kita murung, kusam, gitu nggak mungkin dong. Nah, kemudian pada saat kompetisi sedang berlangsung, kita menunjukkan dukungan dengan bertepuk tangan, bersorak-sorak, bahkan kita loncat-loncat. Nah, hal tersebut merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, jenis-jenis komunikasi nonverbal ini dapat kita lihat dari segi ekspresi wajah, gerak tubuh, perilaku sentuhan, intonasi suara, bahkan hingga ke kontak mata. Kita ambil 3 contoh. Misalnya di suatu ruangan kita meminta orang lain untuk diam. Kita bisa meminta orang lain untuk diam dengan menggunakan nada suara kita, atau kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal dengan kita bisa menutup mulut kita dengan satu jari tangan yang mengartikan bahwa kita meminta orang lain diam. Kemudian gambar yang kedua, kita juga bisa mengekspresikan wajah kita ketika marah, senang, kaget, kesal, mengejek. Bahkan ketika kita capek, kita bisa menggunakan ekspresi nonverbal ini. Kemudian yang gambar ketiga, pada saat kita marah, otomatis kita melihat orang tersebut kan. Nah, kontak mata di sini merupakan komunikasi nonverbal. Kemudian kalau kita marah-marah, kita naikin intonasi suara kita. Nah, menaikkan intonasi suara ini juga merupakan komunikasi nonverbal. Lalu, apa sih perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal? Perbedaan yang pertama adalah komunikasi verbal merupakan saluran tunggal, sedangkan komunikasi nonverbal termasuk multi saluran. Sama halnya dengan komunikasi verbal, jika ada kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka kita dapat melihat pada buku, kamus, atau media cetak lainnya. Sedangkan jika komunikasi nonverbal, kita lebih sulit untuk mengerti dari makna yang disampaikan oleh pembicara. Bahwa kita harus menanyakan langsung kepada pembicara tersebut, apa makna dari pembicaraan atau gerak tubuh yang disampaikan oleh pembicara. Lalu perbedaan yang kedua adalah pesan komunikasi dari nonverbal itu berkesinambungan, sedangkan komunikasi verbal terpisah-pisah, yang artinya jika komunikasi verbal, seseorang mampu mengakhiri dan mengawali pesan tersebut, sedangkan komunikasi nonverbal tetap akan mengalir selama orang tersebut masih berada di dekatnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi nonverbal memiliki muatan emosional yang lebih banyak daripada komunikasi verbal. Karena dalam komunikasi nonverbal biasanya kita digunakan untuk menyampaikan emosi dan fakta yang telah kita terjadi. Lalu gaya pembawaannya juga sesuai dengan apa yang telah kita lewati. Bisa saja gembira ataupun sedih. Next. Lalu ada beberapa cara untuk mempertajam komunikasi nonverbal.
Yang pertama adalah kesadaran diri, di mana saling memahami antar diri sendiri dengan lawan bicara sangat penting, di mana jika seorang mampu mengekspresikan dirinya dengan akurat, maka dia akan mudah memahami komunikasi yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah pola perilaku, misalkan cemas, gugup, ataupun panik. Bisa terlihat dari cara dia memainkan jari tangan, atau bahkan juga bisa dilihat dari ekspresi mukanya. Dari pola perilaku ini, kita bisa memberi makna kepada lawan bicara kita bahwa kita sedang mengalami keadaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah ketepatan pengamatan. Misalnya, menutup mata untuk memfokuskan kalimat yang disampaikan. Di mana hal ini bertujuan untuk lawan bicara mampu lebih berkonsentrasi kepada topik pembicaraan yang dibawakan oleh lawan bicara. Next. Berikut adalah contoh ekspresi muka yang gambar pojok kiri atas bisa mengekspresikan orang sedang mendengarkan atau sedang berpikir. Lalu sebelah pojok kanan atas bisa saja orang tersebut mengekspresikan sedang malas. Lalu pojok kiri bawah mengekspresikan orang sedang malu. Dan yang keempat, yang terakhir, orang sedang ketakutan dengan cara menutup matanya. Dari hal ini, kita bisa mengartikan setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita perlu pengamatan yang lebih dalam mengekspresikan wajah atau dalam komunikasi nonverbal tersebut. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.